Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Riana Indah dalam pelajaran K3LH. Materi yang akan saya bawakan kali ini adalah tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Adapun kompetensi dasar untuk materi kali ini, yang pertama kompetensi pengetahuan yaitu memahami sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Sedangkan kompetensi keterampilan memberikan informasi pelayanan kesehatan masyarakat. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama mengklasifikasikan rumah sakit sesuai kriteria, yang kedua menjelaskan tentang puskesmas, sistem rujukan, dan asuransi kesehatan, yang ketiga memberikan informasi tentang klasifikasi rumah sakit sesuai kriteria, yang keempat memberikan informasi tentang puskesmas, sistem rujukan, dan asuransi kesehatan. Definisi rumah sakit. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44/2009 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/2010, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Definisi rumah sakit menurut WHO adalah bagian integral suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna atau secara komprehensif dan penyembuhan penyakit atau kuratif dan pencegahan penyakit kepada masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan rumah sakit merupakan pusat pelatihan dan penelitian medis. Klasifikasi rumah sakit menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009. Yang pertama, berdasarkan jenis pelayanan dibagi menjadi dua, yaitu rumah sakit umum, Yankes pada semua bidang dan jenis penyakit, rumah sakit khusus, pelayanan utama pada satu bidang atau jenis penyakit tertentu dan berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, dan jenis penyakit tertentu atau kekhususan lainnya. Misalnya rumah sakit jiwa khusus untuk merawat orang sakit jiwa, atau rumah sakit khusus mata itu untuk orang-orang yang berpenyakit mata. Yang kedua, klasifikasi rumah sakit berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan rumah sakit dibedakan menjadi rumah sakit umum kelas A, yaitu yang memiliki 4 spesialis dasar, 5 spesialis penunjang medik, dan 12 spesialis lain, serta 13 subspesialis. Contohnya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM, Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Rumah Sakit Umum atau RSU kelas B memiliki 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, dan 8 spesialis lain, serta 2 subspesialis. Contohnya Rumah Sakit Umum Tasikmalaya atau RSUD Bekasi. Rumah Sakit Umum kelas C memiliki 4 spesialis dasar, 4 spesialis penunjang medik, contohnya Rumah Sakit Tebet, RSU Cibinong. RSU kelas D ini memiliki 2 spesialis dasar, contohnya RSU Toli-Toli. Klasifikasi rumah sakit khusus ya berdasarkan tadi fasilitas, yaitu rumah sakit khusus kelas A, rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap, contohnya Rumah Sakit Jiwa Bandung. Rumah sakit khusus kelas B, rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medis spesialis, subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas. Contohnya Rumah Sakit Kanker Darmais, Rumah Sakit Jiwa Sumber Waras. Rumah sakit khusus kelas C, yaitu rumah sakit khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medis spesialis dan subspesialis sesuai kekhususan yang minimal. Yang ketiga, klasifikasi rumah sakit berdasarkan pengelolaannya. Ada rumah sakit publik
yaitu yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah, badan hukum yang bersifat nirlaba, contohnya RSCM, RSUP Dr. Hasan Sadikin. Yang kedua, rumah sakit privat, ini dimiliki oleh badan hukum dengan tujuan profit, yaitu berupa PT atau Persero, contohnya Rumah Sakit Santosa Bandung. Klasifikasi rumah sakit yang keempat berdasarkan lama perawatan, yaitu rumah sakit perawatan jangka pendek. Ini kurang dari 30 hari, biasanya untuk penyakit akut dan kasus darurat. Rumah sakit perawatan jangka panjang, ini untuk lebih dari 30 hari, biasanya untuk kondisi psikiatri. Yang kelima, klasifikasi rumah sakit berdasarkan kapasitas tempat tidur, itu ada 7 penggolongan, ya bisa dibaca berdasarkan kapasitas tempat tidurnya. Yang keenam, afiliasi pendidikan, yaitu rumah sakit pendidikan dan rumah sakit non-pendidikan. Rumah sakit pendidikan, pendidikan dan penelitian secara terpadu dalam bidang profesi kedokteran, kedokteran berkelanjutan, tenaga kesehatan. Contohnya RSCM, Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin. Sedangkan rumah sakit non-pendidikan, dia tidak memiliki program pelatihan untuk residen dan tidak ada afiliasi rumah sakit universitas. Contohnya Rumah Sakit Bethesda. Yang ketujuh, berdasarkan status akreditasi, klasifikasi rumah sakit dibagi menjadi dua, yaitu rumah sakit yang terakreditasi dan rumah sakit yang belum terakreditasi. Rumah sakit terakreditasi diakui secara formal memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu oleh suatu lembaga independen baik dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku dan biasanya berlaku untuk 3 tahun sekali. Rumah sakit belum terakreditasi belum diakui secara formal memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan tertentu oleh suatu lembaga independen baik dalam maupun luar negeri berdasarkan standar akreditasi yang berlaku. Sekarang beralih ke puskesmas. Definisi puskesmas yaitu suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas, definisi puskesmas adalah sebagai unit pelaksana teknis dari Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kecamatan. Wilayah kerja puskesmas meliputi satu kecamatan atau sebagian kecamatan. Pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas adalah faktor kepadatan penduduk, luas daerah, keadaan geografis, dan infrastruktur. Pelayanan kesehatan di puskesmas meliputi pengobatan atau kuratif, pencegahan atau preventif, peningkatan kesehatan atau promotif, dan pemulihan kesehatan atau rehabilitatif. Tujuan dan fungsi puskesmas, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas. 3 fungsi puskesmas yaitu sebagai pusat penggerak pembangunan wawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, dan pusat pelayanan kesehatan strata pratama. Fasilitas pendukung puskesmas, ada puskesmas pembantu, yaitu unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi untuk menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil. Puskesmas keliling, yaitu unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan roda 4 atau perahu motor dan peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas. Biasanya puskesmas keliling ini untuk menjangkau daerah-daerah yang terpencil di mana penduduknya memiliki kesulitan dalam mengakses puskesmas yang utama. Bidan desa yaitu tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan puskesmas. Bidan desa wilayah kerjanya 1-2 desa dengan jumlah penduduk rata-rata 3.000 orang per desa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas.
Posyandu, yaitu kegiatan terpadu antara puskesmas dan masyarakat di tingkat desa yang diwujudkan dalam bentuk pos pelayanan terpadu. Biasanya satu posyandu melayani sekitar 100 balita. Kegiatan pokok puskesmas, di sini bisa kalian baca, antara lain untuk kesejahteraan ibu dan anak, pelayanan KB, usaha peningkatan gizi, kesehatan lingkungan, P3M, pengobatan termasuk pelayanan darurat kecelakaan, dan lain-lain. Kegiatan puskesmas keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas atau puskesmas pembantu, biasanya 4 hari per minggu. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa, memberikan rujukan bagi kasus gawat darurat, serta penyuluhan kesehatan. Tugas bidan desa, tugas utamanya membina peran serta masyarakat dalam posyandu dan pembinaan kelompok persepuluhan atau kader Dasawisma, membantu persalinan di rumah-rumah, mengadakan rujukan dan pelayanan di posyandu. Tugas khususnya bertanggung jawab atas program kesehatan ibu dan anak serta program KB di wilayah kerjanya. Tugas posyandu mempercepat penurunan angka kematian bayi dan balita, mempercepat penerimaan NKKBS, norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan. Dan sasaran posyandu adalah ibu hamil beresiko tinggi, ibu menyusui, bayi balita, dan pasangan usia subur. Sekarang kita beralih ke sistem rujukan. Menurut pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44/2009 tentang rumah sakit, sistem rujukan adalah penyelenggaraan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab secara timbal balik vertikal ataupun horizontal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit dan kesehatan. Jenis rujukan ada dua, yaitu rujukan medis dan rujukan kesehatan. Rujukan medis yang dimaksud adalah rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, meliputi konsultasi penderita untuk keperluan diagnosis, pengobatan, dan operasi, pengiriman spesimen untuk periksa laboratorium yang lebih lengkap, kemudian mendatangkan tenaga ahli, itu termasuk rujukan medis. Sedangkan rujukan kesehatan yaitu rujukan yang menyangkut masalah kesehatan masyarakat yang bersifat preventif dan promotif, meliputi survei epidemiologi dan pemberantasan penyakit KLB atau menular, pemberian pangan jika terjadi kelaparan, penyidikan penyebab keracunan, bantuan teknologi penanggulangan keracunan, pemberian makanan, tempat tinggal ataupun obat untuk pengungsi bencana alam, sarana dan teknologi air bersih, serta pemeriksaan spesimen air di laboratorium. Asuransi kesehatan. Yang dimaksud asuransi kesehatan adalah suatu mekanisme pengalihan resiko atau sakit dari resiko perorangan menjadi resiko kelompok, dengan cara mengalihkan resiko individu menjadi resiko kelompok. Jadi beban ekonomi yang harus dipikul oleh masing-masing peserta ekonomi lebih ringan tetapi mengandung kepastian karena memperoleh jaminan. Unsur asuransi kesehatan meliputi perjanjian, adanya pemberian perlindungan, serta pembayaran premi oleh masyarakat. Jenis asuransi kesehatan di Indonesia itu ada 3, yaitu asuransi kesehatan sosial atau Social Health Insurance. Ini contohnya BPJS untuk pegawai negeri sipil dan karyawan swasta. Asuransi kesehatan komersial perorangan atau Private Voluntary Health Insurance, ini contohnya asuransi Tugu Mandiri, Lipo Life, Takaful. Yang ketiga adalah asuransi kesehatan komersial kelompok atau Regulated Private Health Insurance. Ini produk asuransi kesehatan sukarela oleh PT Askes atau sekarang dikelola oleh BPJS. Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN atau Jamkesnas merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat mandatori atau wajib. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak,
yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayarkan ke pemerintah. Oke, demikian materi kita kali ini tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menanyakannya via Google Classroom ataupun WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.